Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samartunga Gupta Giniva. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Hubungan Internasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang politik pemerintahan Jepang sebagai satu syarat ujian tengah semester dari mata kuliah politik pemerintahan Jepang. Pembahasan pertama saya akan bahas tentang pasal 9 dalam konstitusi Jepang. Apa itu pasal 9? Berdasarkan isi pasal 9 yaitu rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak berdaulat bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Untuk tujuan ini, artikel tersebut menetapkan bahwa angkatan darat, laut, dan udara serta potensi perang lainnya tidak akan pernah dipertahankan. Maksud dari pasal ini adalah meminimalisir kekuatan militer Jepang yang bisa menjadi ancaman bagi negara-negara lainnya yang saat berselisih dengan Jepang itu. Nah, hal ini berkaitan tentang latar belakangnya pada Perang Dunia II, di mana Jepang ikut serta dalam perang tersebut dan sangat menggemparkan aktor-aktor yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, terutama Amerika yang pangkalan militernya dibombardir di Pearl Harbor oleh militer Jepang gitu. Jadi Amerika sebagai salah satu pemenang dari Perang Dunia Kedua itu mencetuskan pasal ini untuk meminimalisir atau bisa bilang mengekang kekuatan militer Jepang yang bisa sangat berbahaya gitu. Nah, karena kehilangan kekuatan militernya, akhirnya Jepang membuat Japan Self Defense Force, yaitu sebuah dewan keamanan yang untuk tujuannya pertahanan aja gitu. Jadi nggak ada untuk penyerangan, nggak ada untuk ini, cuma hanya pertahanan aja gitu. Nah, pembahasan kedua adalah decision making process sebelum PD2 dan setelah PD2. Nah, kaitan dalam decision making process itu berkaitan dengan Zaibatsu, yaitu badan usaha raksasa di Jepang yang timbul pada paruh kedua zaman Tokugawa maupun pada zaman Meiji. Yaitu ketika pemerintah mulai memfokuskan untuk perkembangan dan pengejaran ketertinggalan dalam bidang pengetahuan dan ekonomi. Nah, kebangkitan dari Zaibatsu ini bisa dibilang di era Meiji lah kebangkitannya itu. Karena di zaman Tokugawa itu kan masih dalam sifatnya kan orientasinya ke kekuatan militer. Kalau di Meiji ini kan udah mulai orientasinya ke arah ekonomi. Jadi Zaibatsu tuh mulai bangkit dan berkembang di zaman era Meiji. Nah, pada perjalanannya dalam pembukaan decision making process ini terbagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu sebelum Perang Dunia II, yaitu Zaibatsu sangat memfokuskan pada sektor industri. Nah, sektor industri inilah yang membantu kekuatan militer Jepang menjadi sangat jauh meningkat gitu, sangat kuat gitu. Dan pengaruh dari Zaibatsu ini sangat berpengaruh banget di atas kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang karena mendominasi ekonomi, terus juga kekayaan yang dimiliki oleh Zaibatsu jadi suatu faktor utama ya dalam pengaruhnya untuk decision making proses Jepang gitu. Nah, fase kedua yaitu setelah Perang Dunia II. Nah, bisa dikatakan fase ini adalah fase di mana kehancuran Zaibatsu atau bubar Zaibatsu karena ya ikut sertanya Zaibatsu dalam Perang Dunia II. Nah, jadi setelah Zaibatsu ikut Perang Dunia Kedua ini, banyak pihak yang mulai kayak memaksakan untuk Zaibatsu keluar atau dibubarkan karena Zaibatsu bisa dibilang aktor utama dalam perang Jepang di Perang Dunia Kedua. Karena ya sektor industri meningkat, jadi kekuatan militer juga meningkat gitu, dan itu membuat banyak pihak untuk memaksa dibubarkan Zaibatsu. Nah, karena Zaibatsu dibubar, akhirnya dibentuklah Keiretsu, yaitu kumpulan konglomerat besar yang menyatukan lah sektor perbankan dengan sektor industri gitu, dengan nama yang baru dan sistem yang baru, tetapi sama motonya dan visi misi sama seperti Zaibatsu. Nah, Keiretsu juga ini sangat berpengaruh dalam
decision making proses di Jepang gitu. Nah, dari dua fase tersebut dapat terlihat bahwa Zaibatsu sebelum Perang Dunia Kedua berperan sebagai salah satu aktor yang ikut andil dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang, khususnya dalam keputusan Jepang untuk terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Ya, faktornya itu adalah karena pengaruh kuat di bidang ekonomi dan juga kekayaan dimiliki oleh Zaibatsu sendiri. Namun setelah fase kedua, yaitu setelah Perang Dunia II, Zaibatsu sudah kehilangan pamornya karena ya banyaknya korupsi, terus juga banyak tekanan dari dalam luar negeri gitu kan, yang untuk suruh bubar Zaibatsu gitu loh. Nah, pembahasan yang terakhir adalah model pembuatan kebijakan luar negeri dari Jepang. Ada tiga, yaitu Kriketa Policy, Political Policy, dan Routine Policy. Nah, apa sih Kriketa Policy itu? Yaitu kebijakan yang dibuat untuk isu yang sangat mendesak atau krusial dan tidak ada cukup untuk waktu untuk melalui prosedur normal. Nah, dari Kriketa Policy ini sangat melibatkan elit politik tinggi di Jepang karena dibutuhkan waktu yang singkat dan keputusan yang sangat berat. Jadi harus melibatkan elit politik Jepang. Nah, salah satu contohnya adalah Pearl Harbor itu. Terus juga ada politik policy, itu melibatkan isu yang berdampak politik luas gitu. Proses pembuatan kebijakan ini membutuhkan waktu yang lama karena adanya proses bargaining dalam sistem politik. Contohnya normalisasi hubungan Jepang dengan Cina dan pengiriman pasukan perdagangan ke Timur Tengah. Lalu ada routine policy, yaitu menyangkut isu yang biasanya dalam politik luar negeri, isu biasa gitu. Proses pembuatan kebijakannya melalui prosedur birokrasi, proses normal, tidak mengikut sertakan atau tidak melibatkan politik yang meluas gitu. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.